Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, nikmat Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang kita ketahui pada akhir-akhir ini, persoalan tentang keabsahan nasab Bani Pahlawi semakin lama semakin meruncing dan mencuat. Bahkan akhir-akhir ini sebagaimana banyak kita dengar dan kita saksikan, sudah mulai dari berbagai macam elemen, organisasi, instansi, dan mungkin nanti tidak ada mustahil bagi negara mungkin pula akan dicampur, karena di antara kedua, baik dari kalangan Bani Alawi ataupun yang mempersoalkan tentang keabsahan daripada kalangan Bani Alawi, ini adalah sama-sama memiliki keluarga negaraan Republik Indonesia. Tentu ini adalah menjadi tanggung jawab sebuah negara untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan tentu hal itu bisa dicapai dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghindari dari hal-hal kemadrotan atau keburukan-keburukan yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, pada kali ini saya akan mengangkat daripada lembaga PBNU yang menyatakan untuk mengungkap daripada adanya indikasi pemalsuan sejarah pendiri daripada NU. Ini diinstruksikan langsung dan diperintahkan langsung oleh Ketua PBNU kita, di mana beliau sudah memberikan suatu arahan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pesantren untuk mencari data fakta yang tentu valid adanya, yang sesuai. Jikalau indikasi yang diduga adanya satu pembelokan atau pemalsuan sejarah, maka tentu PBNU akan mengambil tindakan yang mungkin itu akan terang benderang hal ini dengan satu dua langkah, dari sedikit demi sedikit nantinya semuanya akan terungkit dan terungkap apa sesungguhnya yang membekengi tujuan motif daripada kalangan Bani Pahlawi. Nah, agar tentu tidak penasaran, sebelum saya mengomentari daripada video disampaikan oleh Ketua PBNU, tentu layak kita simak terlebih dahulu. Selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada lembaga pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Nah, sahabat-sahabatku, sebagaimana saya tadi janji akan mengomentari dari video apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yang aktif pada periode saat ini, di mana nampak jelas bahwasanya posisi dan kedudukan daripada PBNU saat ini tentu mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Sebagaimana banyaknya isu-isu yang berkembang, yang tidak ada penanganan, bahkan isu itu hadir di dalam tubuh kepengurusan PBNU itu sendiri. Jadi ini menurut saya hanya terjadi di masa kepemimpinan ataupun periode yang dialami akhir-akhir ini. Itulah kapasitas dan kualitas yang dapat kita rasakan, sehingga Nahdliyin saat ini bingung akan arah kemana dia bersandar, kemana dia akan mencari sebuah rujukan, kemana dia akan mengadu. Sedangkan polemik di dalam tubuh kepengurusan PBNU itu sendiri bisa kita katakan tidak sinkron antara satu sama lain. Khusus kali ini saya akan menanggapi apa yang dikatakan
oleh Yai Yahya Khalil, di mana mengambil sikap dalam menengahi atau menangani suatu perkara. Sebenarnya ini sudah jelas dan nampak. Tidak perlu lagi diperintahkan para santri untuk orang-orang meneliti, karena itu sudah terbukti. Bahkan mungkin sebagian madrasah, kata Gus Khalil, itu sudah menjadi suatu kurikulum yang sudah ditetapkan untuk dipelajari. Sehingga dengan sudah terjadinya seperti ini, tegasan yang diambil oleh PBNU seakan-akan memberikan ruang pada Nahdliyin, seakan-akan bijak dalam suatu kepemimpinan, ingin tidak disalahkan. Sehingga hanya statement ketua PBNU yang memerintahkan untuk semua kalangan peneliti, bahkan berikut daripada kalangan santri, untuk mengkorek, untuk mencari fakta yang sebenarnya terjadi. Padahal kenyataannya fakta itu sudah ada, sudah terbukti, sehingga tidak perlu lagi diteliti. Itu hanya sebuah kilasan, pembahasan, di mana seakan-akan kepengurusan PBNU itu hanyalah cuci tangan, tidak mau disalahkan. Padahal kalaupun PBNU itu sudah tahu tentang hal ini, bukan sikap yang justru mencerminkan rasa keraguan, rasa kegamangan, rasa kekhawatiran di NU itu, seolah-olah NU itu hanyalah milik perorangan, tidak ditopang oleh banyak jamaah, sehingga untuk melawan suatu keadilan, mengungkap suatu fakta, itu hanya setengah hati. Mengapa saya berkatakan demikian? Kalaupun memang apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil itu benar adanya dan terbukti, seharusnya beliau mengatakan bukan saja hanya sekedar dicabut, akan tetapi ada satu tindak lanjut yang akan lebih tegas menanti. Tentu, kalaupun itu ada indikasi pemalsuan, pembelokan suatu sejarah, berarti dia terjerat pasal di mana memalsukan atau memanipulasi data, sehingga si pelaku bisa terjerat oleh hukum. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa pengurusan yang ada di tubuh PBNU saat ini amat sangat rapuh dan tidak ada pendirian, sehingga di dalam kepemimpinan tidak ada yang dicerminkan sebagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu mengambil sebuah keputusan, yang mempunyai suatu inisiatif, di mana inisiatif itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kaum muslimin secara umum, atau bahkan Nahdliyin secara mayoritas. Sehingga disayangkan, seperti halnya dengan Kiai Akhyar. Jadi sama menurut saya. Karena mengapa? Apa yang ada di benak pola pikir daripada Kiai Akhyar dan Kiai Yakut, ini adalah hanya mewakili apa yang ada di benak pemikiran mereka sendiri, bukan atas mayoritas, mewakili pemikiran masyarakat secara mayoritas, atau bahkan Nahdliyin yang selama ini setia di bawah naungan PBNU, yang harus mendapatkan suatu amunisi, kekuatan berupa bimbingan, kekuatan berupa inisiator, atau bahkan kekuatan menyusun satu strategi agar marwah NU itu betul-betul terjaga murni dan sesuai apa yang diamanatkan oleh pendiri-pendiri NU terdahulu. Coba kita cermat apa yang mereka lakukan sampai pada saat ini, itu hanyalah mewakili dari pola pikir mereka secara mutlak pribadi. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena mereka ini adalah orang yang aktif, sedangkan orang yang sepuh senior seperti Kiai Haji Akil Sirot umpamanya, seperti Gus Mus, seperti Gus Muafik, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang setia mendampingi Gus Dur ketika berkiprah di PBNU. Dan orang-orang itu justru bertolak belakang pemikirannya dengan kepengurusan PBNU yang ada pada saat ini. Saya amat sangat menyayangkan. Ada hal yang ingin saya garis bawahi, itu silahkan, yang namanya organisasi silahkan. Kalau kita mau berpendapat serampangan, nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus detail, teliti, dan perlu data, mengapa kita harus khilafiyah di antara ini. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau mereka berprinsip harus mengikuti, seakan-akan kita yang menentang bahwa kita adalah su'ul adab dan sebagainya, bahwa menyepelekan, bahwa kita durhaka dan sebagainya, narasi-narasi seorang tokoh pengurusan yang ada di NU yang dibangun justru orang-orang yang ingin menghancurkan NU, sangat kental yang ada di pemikiran kepengurusan NU yang ada pada saat ini. Jadi kalaupun kita berpikir bahwa kita adalah su'ul adab pada orang-orang pendahulu, kita tidak meyakini bahwa kita adalah durhaka, saya kira narasi apa yang kalian bangun? Sehingga apa yang kita alami, apakah kita tidak menyadari bahwa antara
4 imam mazhab yang masyhur, kita hanya membutuhkan 1. Berarti kita mengingkar, berarti kita menafikan, berarti kita menyepelekan dari imam yang 3. Padahal sejatinya kalau kita mau ambil secara absah bahwasanya Imam Malik lebih tua, bahkan guru daripada Imam Syafi'i. Kalau kita meyakini bahwa Imam Syafi'i itu adalah absah dan sahih, maka kita durhaka kepada Imam Malik, di mana Imam Malik pun bertentangan kepada Imam Syafi'i dalam hal pendapat. Bayangkan, Imam Syafi'i berselisih paham, tidak ada permasalahan, tidak ada kata durhaka. Begitu pula dengan yang lain, banyak yang terjadi, bahkan terjadi pada muridnya. Atas pemikiran yang kalian cerna, yang kalian bangun, yang kalian lontarkan itu seakan-akan mendudukkan narasi kalian paling benar. Saya kira logika macam apa yang dibangun? Yang ingin saya garis bawahi, silahkan itu pilihan kepada kepengurusan aktif, tokoh daripada PBN. Jikalau memang tidak ada ketegasan yang bisa diambil dalam hal ini secara global dan tidak mementingkan, mengedepankan kemaslahatan umat dan menjaga kemudaratan yang akan terjadi, maka siap untuk runtuhnya Nahdlatul Ulama atau PBN. Saya meyakini, terlebih jikalau memang kajian PBNU tidak bisa menuntaskan bahwa nasab daripada para habaib saat ini secara tuntas, nasabnya secara jelas, maka nanti akan berdampak pada PBN. Nanti akan saya jelaskan tentu apa yang akan terjadi pada NU jikalau seandainya kalian tanpa penelitian, tanpa kajian, hanya mengedepankan zuhro, sementara keadaan kondisi yang jauh keadaannya pada zaman terdahulu, dan kalian masih mengatakan wajibnya sukro karena kita adalah tabi'in, di mana kita harus taat, disiplin dalam keilmuan, maka saya katakan bahwa kalian adalah meruntuhkan dan akan merobohkan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung. Saya buka sedikit, mengapa bisa demikian? Karena kalau memang para habaib saat ini itu adalah sahih, maka aturan untuk taat kepada keturunan baginda Rasulullah SAW yang ada pada saat ini wajib dikedepankan dan diatur oleh syariat. Dan jikalau memang para habaib saat ini mendirikan satu organisasi, maka selamat tinggal NU, karena yang paling sahih adalah tentu produk daripada anak turunan baginda Rasulullah SAW. Lantas buat apa lagi NU? Buat apa kita jadi nahdien? Yang nggak jelas kita ikuti. Maka ini adalah pilihan. Kalau kita mau mengkaji secara ilmiah, mengkaji secara data, memakai logika dan nalar, tentu langkah yang diambil oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama tidaklah sekonyol dan setimpang apa yang ada pada saat ini. Itu saja tentu sedikit yang saya sampaikan. Nanti akan saya sambung video-video yang akan lebih tajam mengenai PBNU yang tidak mampu untuk meneruskan kedua abad, sehingga NU hanya tumbuh dalam satu abad di negeri ini. Apakah kalian akan bergembira atau mengantisipasi? Maka itu adalah pilihan, dan saya adalah orang yang juga berhak menentukan pilihan. Silahkan sekali lagi, kalian mau hilangkan PBNU, mau runtuhkan PBNU, mau robohkan PBNU, dan kelak akan hadir organisasi yang sepadan dengan PBNU, atau bahkan jikalau yang ditentukan oleh PBNU ini adalah mensahihkan para habaib keseluruhan tanpa verifikasi, maka secara otomatis tiada guna untuk PBNU. Mengapa kalau ada yang sahih, mengapa kalau ada yang benar, mengapa kalau memang ada turunan Nabi, itulah yang wajib, yang harus kita taati. Maka jangan salahkan jikalau mayoritas nahdien akan mengucapkan selamat tinggal PBN. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa didengarkan oleh kepengurusan daripada PBNU dan dicerna dan diambil hikmah. Apapun hal yang mungkin bisa membuat satu fondasi pemikiran di mana mengedepankan orang banyak atau kemaslahatan umat, bukan perorangan, bukan golongan, bukan lagi memikirkan organisasi. Kan tetapi NU sejatinya adalah sebuah wadah di mana menampung seluruh aspirasi, keluhan, permasalahan, memberikan suatu solusi, pencerahan, petunjuk dan sebagainya untuk umat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.